Sebuah film drama menegangkan dari sekelompok orang yang selalu haus akan darah. Hai, baru Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha menyajikan review film ternyaman untuk kalian simak. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film teranyar yang diangkat dari sebuah novel horor berjudul The Red List. Penasaran seperti apa kisahnya? Untuk itu tonton sampai habis. Sobrek udah dong, dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana sebuah kota kecil yang berada di negara Inggris. Sekilas memang terlihat biasa dan gak ada yang aneh-aneh. Tapi jika dilihat lebih dekat, keanehan mulai nampak ketika seekor dogi lebih menyukai darah daripada daging buruannya. Smallish in stature. Lanjut kita menuju rumah si pemilik dogi bernama Rowan, si remaja homreng yang punya hobi ngoleksi foto-foto para pria maco. Rowan yang merupakan anak keluarga Redley belakangan ini sedang merasa bahwa ia seolah berbeda dengan teman-teman sekelasnya. Karena selain warna kulit ia dan keluarganya yang kelewat pucat, keanehan lain dialami oleh kakak perempuannya yang jadi sering ongkek muntah setelah memutuskan menjadi pemakan sayur-sayuran. I'm a freak. Mendengar anaknya muntah-muntah terus, si ibu yang bernama Helen khawatir, lah masa iya anak gue hamil? Singkat cerita, Helen merayakan ulang tahun suaminya yang bernama Peter. Dan untuk pertama kalinya mereka mengundang para tetangga dalam rangka ingin berbaur dengan warga sekitar. So, he can't be 47. Di sisi lain, si tetangga bernama Jared adalah satu-satunya orang yang selalu jaga jarak dengan orang-orang yang berkulit pucat. Makanya, ia lebih memilih rapihin foto almarhum istrinya daripada makan enak di rumah Peter. Tapi berbeda dengan anaknya yang bernama Evan, yang sudah biasa berbaur bersama Rowan dan kakaknya yang bernama Clara. Terlihat mereka pun begitu kompak saat akan berpesta minuman berdamage rendah bersama teman-temannya yang lain. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Saat semua orang bersenang-senang, si homreng Rowan malah sibuk motoin Evan yang ia anggap pria keren dengan goyang keket andalannya. Namun ketika Evan mesra dengan teman sekelasnya yang berjuluk si rambut api, Rowan akhirnya cembokur dan memilih pulang. Jared rupanya kepikiran juga dengan anak semata wayangnya. Apalagi saat Evan nongki bersama Clara dan si rambut api. Tak lama kemudian mereka didatangi si remaja bangor yang terkenal sebagai predator celengan berjembit halus. Perasaan Clara mulai gak betah nih saat si belalai bernama Stuart melancarkan godaan Saitonnya. Hingga ia pun memilih untuk nyantui di kebun daripada keselamatan celengannya terancam. Lu pikir bisa kabur gitu aja, huh? Si Babel Stuart rupanya penasaran terhadap Clara yang ia anggap jinak-jinak merpati. Lalu Stuart bertanya kenapa Clara tidak lope kepadanya, padahal Stuart adalah si paling tampon di sekolah mereka. Kesal karena sepatu mahalnya kesembur nasi berkuah, Clara katanya harus ganti rugi dengan menyerahkan bibir berdiri miliknya. Entah kekuatan apa yang berada di tubuh Clara hingga tanpa sadar ia menyerang dan nyupang Stuart sampai meninggoy. Jared yang mendengar teriakan tersebut pun langsung membawa Evan pulang sebelum sesuatu yang buruk menimpa anaknya.
Clara masih sulit percaya atas perbuatannya yang telah nyupang dan menghisap darah Stuart sampai meninggoy. Kemudian ia menghubungi orang tuanya untuk segera menemuinya di tengah hutan. Oh my God. Oh, Mommy and Daddy are here. Setelah melihat apa yang terjadi, Helen dan Peter sebenarnya sudah memprediksi bahwa hal semacam ini bakal dialami oleh kedua anaknya. Kemudian mereka langsung menyembunyikan jasad Stuart sebelum diketahui orang-orang. What's the matter with her? Wait. Clara meminta penjelasan kenapa ia tidak bisa mengendalikan diri sampai nyeruput darah orang yang akan berbuat jahat kepadanya. Kemudian Helen mengatakan bahwa sejak Clara memutuskan menjadi seorang vegetarian, tubuh Clara menolak makanya selalu muntah. Karena sebenarnya keluarga mereka mengidap sebuah penyakit yang membuat mereka berperilaku layaknya sosok vampir. You're a vampire. Rowan dan Clara seolah tak percaya akan nasib mereka yang seperti di film-film horor. Kemudian Peter berusaha menenangkan kedua anaknya. Terlebih lagi sejak dirinya menikah, ia dan Helen bertekad untuk menjadi manusia normal dan tidak nyeruput darah seperti keluarga besar Peter. Tak lupa juga ia mengingatkan kedua anaknya agar bisa menahan diri dari godaan darah segar yang menggiurkan. Lalu setelah semuanya terungkap, Peter memberikan buku panduan menjadi vampir yang sukses bertaubat, berikut akses komunitas dari orang-orang yang berhasil menjalani hidup sebagai manusia normal. After you've first been, I don't kill. How could you do that? Di sisi lain, Jared sebenarnya takut jika Evan terlalu dekat dengan manusia vampir terutama Clara dan Rowan. Hingga ia pun penasaran untuk mencari tahu seberapa dekat Evan dengan anak-anaknya Peter. Don't say anything. Peter menghubungi adiknya yang sudah menjadi vampir tulen. Ia pun meminta adiknya itu untuk datang dan memberi pengarahan yang positif bagi anak-anaknya. Lalu ketika mendengar obrolan Peter bersama adiknya tersebut, Helen tiba-tiba merasakan denyutan hebat di barang pecah belahnya. Pagi yang cerah mewarnai rutinitas keluarga vampir yang katanya ingin hidup seperti manusia pada umumnya. Tapi bagi Clara, ia malah bangga akan identitas barunya, bahkan kembali menyukai akan daging. Selang beberapa saat, adiknya Peter yang nyentrik mirip pemain band yang tak pernah manggung akhirnya datang. Bahkan selain manusia setengah vampir, pria bernama Will ini begitu mirip dengan sang kakak, bahkan bisa dibilang ia adalah Peter versi gondrong. And there she is. I'll make some coffee. Someone here? Untuk pertama kalinya, Peter si dokter spesialis jeroan mengenalkan Will kepada Rowan. Terlihat Rowan pun tak menyangka bahwa ia punya seorang paman yang tak pernah diceritakan oleh orang tuanya. It's no good. Helen sebenarnya tidak setuju akan kedatangan Will ke rumah mereka. Terlebih daripada menjadi seorang pembimbing, ia khawatir Will cuma akan menjadi pengaruh yang buruk bagi anak-anak mereka. Helen, I have to go to work. Why didn't they tell me? Step 4. Will mengawali obrolannya dengan memberitahu bahwa sejak dulu keluarga mereka sudah meninggalkan circle para vampir yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Jadi Will harap Rowan dan Clara nurut akan keputusan orang tua mereka yang ingin hidup menjadi manusia normal. Biarlah dirinya saja yang menikmati hidup sebagai seorang vampir yang doyan berburu manusia. The bloody bureaucracy always gets in the way. You gonna eat that? Tanpa sepengetahuan Evan, Clara terus mainin gigi barunya yang sebenarnya bisa mengancam keselamatan Evan dan teman-temannya. Maka dari itulah, kebersamaan Clara dan Evan menjadi ketakutan Om Jared yang dari dulu curiga kepada keluarga Radley. Clara heran dengan si tetangga yang sedang sok keren di antara semak-semak. Hingga ia pun curiga apa mungkin Om Jared tahu akan identitas keluarganya.
Di sisi lain, Will akan memanfaatkan darah dari jasad Stuart daripada terbuang percuma. Tak lupa juga ia membersihkan TKP demi melindungi keluarga Peter dari para polisi. Ketika Peter sedang bekerja, Helen menemui Will yang baru saja membersihkan TKP kematian Stuart, di mana kedatangannya ini adalah untuk mengobati keresahan dalam dirinya, mengingat ia dan Will punya masa lalu jadah yang tak pernah diketahui Peter. You're blushing. No, I'm not. Oh, just fuck off, would you well? Will katanya jangan GR karena kedatangannya ini bukan untuk aduk songkol seperti saat mereka masih menjadi remaja jamet. Kemudian ia mengingatkan Will untuk segera pergi jika sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Peter. I'm gonna go. Please, sweaters or comfortably. Kembali kepada Jared yang sedang menjadi predator diskon di sebuah minimarket. Lalu tiba-tiba, ia mendengar obrolan seorang anggota polisi yang sedang membicarakan tentang menghilangnya Stuart. Sontak Jared pun baru ingat bahwa sejak Stuart menyusul Clara ke dalam hutan, Stuart tidak pernah terlihat lagi. Lalu ia melakukan penyelidikan mandiri untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. You can take that down, can't you? Di tengah rasa khawatir Jared terhadap anaknya, Evan malah semakin anteng berada di rumah keluarga Radley. Kemudian ia iseng menemui Rowan yang sebenarnya menaruh perasaan jadah kepadanya. Rowan pun auto deg-degser akan kedatangan orang yang selama ini ia kagumi. It's just this dorky sort of art project. It's just... Evan? Yeah. Kemudian kita beralih kepada Peter ketika untuk kesekian kalinya ia melayani seorang pasien yang merupakan tetangganya. Wanita atil ini pun curhat bahwa belakangan ini ia sering pusing jika sedang memikirkan suami orang. Mendengar keluhan tersebut, Peter katanya harus mengambil sampel darah untuk mengetahui penyakit macam apa yang diderita kewes nyentrik ini. Normal. Low iron. There's a tourniquet. That's such lovely veins. Going to do 3 of these. Clara? Singkat cerita, keluarga Radley kedatangan para polisi yang sedang mencari informasi tentang menghilangnya Stuart. Lalu di tengah obrolan mereka, Clara keceplosan menyebut Stuart kembali ke teman-temannya setelah keluar dari dalam hutan. Mendengar kalimat tersebut, para polisi heran karena Stuart jelas-jelas menghilang saat menyusul Clara ke dalam hutan. Wah, Helen dan Peter auto panik, takut anaknya digiring polisi. Kemudian Helen meminta bantuan kepada Will untuk menyelamatkan Clara bagaimanapun caranya. Please, Will. Young, now here we all are in Middle Age. Oh, we're just in the middle of asking a few questions. About that boy. Oh, really? Gosh, well, in that case... Para polisi tiba-tiba merasa bersalah karena menurut mereka, Clara tidak pantas diinterogasi seperti penjahat. Lalu setelah meminta maaf, para polisi ini pun akhirnya pergi. It was so sick. Clara benar-benar kagum akan kemampuan hipnotis Will yang berhasil membuatnya selamat. Hingga ia pun terobsesi ingin menjadi vampir sejati agar bisa jago dalam segala hal. Love someone you should know. Rowan menemui pamannya untuk mengetahui lebih banyak tentang kebiasaan Will si vampir. Ia pun kepo seperti apa rasanya nyupang dan nyeruput darah manusia yang katanya bisa meningkatkan kemampuan seorang vampir. Mendengar tantangan tersebut, Will mengambil stok darah dari jasad Stuart yang sudah ia kemas dalam paket hemat. No thanks, hon. Shall we get the hell out of here? Rowan tentu saja menolak karena belum siap menjadi vampir seperti kakak dan pamannya. Melihat mental Rowan yang cupu, Will akan menggunakan cara lain agar keponakannya ini menjadi pria sejati. Tapi sebelum itu, kita melihat dulu nasib apes Peter yang sering mendapat penolakan saat mengajak istrinya aduk songkol. And what's happened to us? I know we did. Peter tidak mengerti karena dari dulu sampai sekarang, Helen susah diajak transfer protein, apalagi Helen yang ngajak. God.
Singkat cerita, Will mengenalkan Rowan ke circle-nya para pria dewasa yang lekat dengan perlendiran dan Junaid Opland. Dan dengan kemampuan Will, mereka bisa banyak WD sebagai modal untuk abok-abokan. Tak lupa juga ia pun memaksa Will untuk belajar menyukai perempuan dan jangan seperti dirinya. Wanita ayo, belalai pun ia mah gas. Di keesokan paginya, Peter marah setelah mencium aroma alkohol dari mulut Rowan. Tapi bukannya takut, Rowan malah membanggakan pamannya yang menurutnya jauh lebih baik dari ayahnya sendiri. Keadaan ini membuat Peter benar-benar stres. Ditambah lagi Helen sulit dijadikan sandaran belalainya yang terus-menerus berontak nyundulin sempak. Dan hingga pada akhirnya, Peter akan nyeruput sampel darah para pasien untuk menenangkan jiwa vampir di tubuhnya yang sedang meronta-ronta. Jared yang ikut melakukan penyelidikan menemukan sebuah kacamata yang ia ingat pernah digunakan Stuart. Lalu diam-diam ia membawanya, kali aja menjadi petunjuk tentang apa yang telah menimpa Stuart. Kesegaran yang dirasakan Peter membuatnya seolah terbang melayang hingga ia pun tidak sadar Jared sedang nyolong sampah bekas Clara. Kayak suara si Peter. Jared menemukan kecocokan antara sidik jari di minuman bekas Clara dan di kacamata Stuart. Hingga ia pun merasa yakin Clara adalah orang yang paling bertanggung jawab atas menghilangnya Stuart. Peter yang sedang menyala menawari istrinya kepuasan yang katanya belum pernah dirasakan Helen. Tapi tetap saja, Helen menolak karena yang ia dambakan saat ini bukanlah suaminya. Kesedihan Peter sebenarnya gak beda jauh dengan yang dirasakan Rowan yang baru saja jajan otak-otak. Dimana kali ini, ia kesulitan untuk mengungkapkan perasaan jadah kepada teman kakaknya ini. What I mean is if there's ever something... Thank you. Idiot. Di tengah kesedihan Rowan yang ternyata masih cupu, ia mencari Will untuk mendapatkan asupan semangat biar bisa nembak Evan. Tapi karena pamannya malah gak ada, Rowan akan menggunakan cara lain yang bisa membuatnya percaya diri. Dengan masuknya darah manusia ke tubuhnya, Rowan kini resmi menjadi seorang vampir. Ia pun merasakan kepercayaan diri yang luar biasa, padahal baru setetes doang. Sadar dirinya sudah menjadi vampir, Rowan mengambil satu botol lagi karena cepat atau lambat ia akan butuh darah segar. Di sisi lain, Jared menemui polisi untuk menunjukkan hasil penyelidikannya. Namun ia tidak sadar para polisi yang kemarin masih dalam pengaruh hipnotis Will. Dirasa para polisi keracunan hitut, Jared yang ngalang pun akhirnya memilih pulang. Di malam harinya, Rowan menghubungi admin komunitas Vampir Taubat berharap mendapatkan banyak informasi tentang penyakit vampir. Ia pun mendengar bahwa selain akan selalu membutuhkan darah si vampir ternyata bisa menyembuhkan orang yang terkena gigitan. Dan satu hal yang paling unik dari penyakit ini, korban yang digigit akan jatuh cinta kepada vampir yang menggigitnya. Wow, info tersebut jelas sangat berguna bagi Rowan karena ia gak perlu PDKT atau nembak berujung ditolak untuk mendapatkan cintanya Evan. Di sisi lain, Helen yang lagi marahan dengan suaminya ditemui oleh Will. Lalu pria ini nyinyirin rumah tangga Helen dan Peter yang menurutnya gak lebih dari hidup bareng doang. Kemudian Helen mengungkit masa lalunya yang pernah digigit oleh Will. Dan karena alasan itulah, Helen selalu menolak disodok oleh Peter karena selalu kepikiran kepada Will. That was nice earlier. And I love him. Helen benar-benar galau. Di satu sisi ia teh lope kepada Peter, tapi selalu kepikiran terhadap Will. Mendengar curhatan tersebut, Will jadi GR dan semakin bersemangat untuk menggoda kakak iparnya. It's not fair to him. Will sengaja menggigit agar cuma dirinya yang dicintai Helen yang dulu adalah mantan pacarnya. Namun Helen terus berusaha mempertahankan perasaannya kepada Peter yang merupakan cinta sejatinya.
Di keesokan harinya, Peter mencium aroma darah dari kamar Rowan. Dan ternyata benar, Peter bisa dengan mudah menemukan sisa darah hasil curian Rowan yang lumayan juga buat diseruput. Waduh, bau anak gua nih. Gak sekolah, Wan? Peter marah karena menyangka Will yang telah membuat anaknya jadi pemakan darah. Lalu dengan santuinya Will berkata bahwa cepat atau lambat, Rowan pasti akan menjadi vampir seperti keluarga mereka. Dad. Evan tidak habis pikir dengan kelakuan ayahnya yang sudah pasti telah membajak HP-nya. Kemudian Jared menjelaskan jika semua yang ia lakukan semata-mata untuk melindungi Evan dari keluarga Radley yang ia yakini adalah keluarga vampir. Bahkan ia merasa yakin bahwa Stuart telah dihabisi oleh Clara. Lalu Evan berusaha meyakinkan ayahnya bahwa ia akan baik-baik saja sekalipun keluarga Radley adalah keluarga vampir. Terlebih sejak dulu ia sudah dekat dengan mereka dan tak pernah sekalipun dicupang oleh Clara. I'm sorry. Whoa. So? Evan merasa pangling dengan tampilan Rowan yang terlihat maco di matanya. Lalu tiba-tiba, Rowan dengan pedenya menyebut Evan adalah cowok seksi yang selalu menggetarkan lubang knalpotnya. Don't do any this. Let me take you out tonight. Okay. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised. Peter meluapkan keresahannya yang merasa tak pernah dicintai oleh Helen. Ia pun tidak habis pikir kenapa Helen tidak cinta kepadanya, padahal sudah menggigit Helen sewaktu masih pacaran. Nah, dirasa ini adalah waktunya yang tepat. Helen akhirnya menceritakan bahwa sebelum digigit Peter, ia digigit Will terlebih dulu. Selama ini pun Helen berusaha melupakan Will dari ingatannya, karena ia tidak mau si vampir gondrong itu merusak ketulusan cintanya kepada Peter. Much worse. But I love you. I'm sorry. Di sisi lain, Rowan dandan setampon mungkin untuk menemui sang pujaan hati. Tak lupa juga ia menenggak suplemen darah yang bisa meningkatkan keberanian untuk menggigit Evan. Evan pamit ajojing ke tempat permainan bersama salah satu anak keluarga Radley. Tapi kali ini Jared percaya kepada anaknya karena tidak mau mengganggu kebahagiaan satu-satunya orang yang ia sayangi. What do you want to play? Is this one I found Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question. Rowan mendadak mual setelah membayangkan nyupang dan nyeruput darah Evan. Ditambah lagi ia gak tega jika sampai menghancurkan hidup orang yang selama ini ia sayangi. Entah siapa yang sedang dilihat oleh Evan. Hingga selang beberapa saat Evan meminta tolong kepada ayahnya. Singkat waktu dan cerita, Rowan berniat curhat kenapa dirinya masih cupu padahal ia sudah menjadi vampir. Tak lama kemudian Will pun datang dan entah habis dari mana. Dan anehnya, Rowan bisa mencium aroma tubuh Evan di pakaian pamannya. Lalu dengan santuinya Will berkata jika ia baru saja nyeruput darah Evan yang begitu smoothies meskipun ada pahitnya dikit. Sontak Rowan pun emosi akan kelakuan pamannya yang telah melukai dambaan hatinya.
Peter kini semakin bersemangat untuk menghabisi Will yang sudah dan selalu menghancurkan keluarganya. Tapi sayang, kemampuan Will lebih unggul karena dia mah vampir sejati. Tepat pada waktunya Helen menurih jantung Will sampai meninggoy seketika. Di waktu yang sama, Jared panik melihat anaknya yang sekarat setelah terkena gigitan vampir. Lalu ia menghubungi komunitas vampir taubat hingga Jared pun tahu kemana ia harus membawa anaknya. He needs vampire blood. Dengan tewasnya Will, Peter merasa lega karena tidak ada lagi yang merusak rumah tangganya. Mereka pun kini sadar bahwa hidup sebagai vampir bukanlah pilihan, melainkan melawan kodrat mereka sebagai manusia. Karena terlepas dari penyakit aneh ini, mereka hanyalah manusia biasa. Come inside. Jared meminta keluarga Radleys untuk merubah anaknya jadi vampir sebelum Evan tewas akibat kehilangan banyak darah. Ia pun sudah pasrah jika nantinya harus hidup berpisah dengan Evan. Lalu di tengah kesedihan Jared, si Rowan mah gembira karena apa yang ia harapkan akhirnya datang dengan sendirinya. Unendingly beautiful. What's in the stars?